Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pengantar tentang sel. Sebelum kita memahami bagaimana struktur sebuah sel, kemudian jenis-jenisnya, juga proses-proses yang terjadi di dalamnya, kita perlu mengetahui beberapa informasi dasar dulu untuk memahami sel secara umum. Yang pertama, kita ingat bahwa sel itu merupakan unit terkecil kehidupan. Ingat ya, unit terkecil kehidupan. Jadi sel itu unit terkecil. Ingat, unit. Unit itu artinya ya sebuah sistem atau sebuah organisasi yang terkecil yang bisa mendukung kehidupan. Maksudnya di sini sel itu bukan bagian terkecil dalam tubuh kita atau dalam tubuh makhluk hidup, karena masih ada yang jauh lebih kecil daripada sel. Misalnya sel itu jika kita perhatikan, bagian dalam sel itu masih ada struktur-struktur yang lebih kecil yang disebut organel-organel. Organel sel itu tersusun dari berbagai senyawa organik. Senyawa organik itu nanti juga kalau dipecah lagi ternyata tersusun dari kumpulan atom-atom. Atom sendiri jika kita bongkar, di dalamnya masih ada struktur yang lebih kecil. Ada proton, ada elektron, ada neutron. Proton kalau kita bedah lagi juga masih ada struktur-struktur yang lebih kecil gitu. Artinya sel itu bukan bagian terkecil di dalam makhluk hidup, tapi merupakan suatu unit yang terkecil, di mana unit ini yang sudah cukup untuk mendukung suatu kehidupan. Jadi tidak ada kehidupan yang lebih kecil daripada sel ya, tingkatannya gitu. Untuk mendukung kehidupan minimal harus berbentuk sel, walaupun sel yang sederhana. Ada makhluk hidup yang tubuhnya cuma tersusun dari satu sel. Itu contoh makhluk hidup yang sangat sederhana. Jadi hanya tersusun dari satu sel, dan selnya pun strukturnya masih sangat sederhana. Nanti kita lihat setelah ini. Contohnya adalah bakteri, kemudian paramecium, juga amuba. Itu adalah beberapa makhluk hidup yang struktur tubuhnya masih sangat sederhana karena hanya terdiri dari satu sel. Nah, makhluk yang terdiri dari satu sel saja, jadi seluruh kehidupannya itu ya hanya tersusun dari satu sel seperti di gambar ini gitu. Ini adalah contoh paramecium. Jadi walaupun tubuhnya ini hanya dari satu sel, dia sudah mampu untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Artinya dia sudah bisa makan hanya dengan satu sel ya. Bisa makan, bisa bergerak, kemudian bisa melakukan respirasi, juga bisa berkembang biak gitu, dan ciri-ciri kehidupan yang lain sudah dapat dilakukan walau tubuhnya hanya terdiri dari satu sel. Nah, makhluk yang seperti ini yang tubuhnya hanya terdiri dari satu sel itu yang disebut makhluk hidup uniseluler, hanya dari satu sel saja atau uniseluler. Berbeda dengan manusia. Manusia seperti kita, ini kita disebut makhluk yang multiseluler. Multiseluler ya, artinya tersusun dari kumpulan sel yang banyak. Itu kalau tubuh kita ya jelas tidak mungkin hanya terdiri dari satu sel, tapi ada kumpulan sel yang sangat banyak yang berkumpul menyusun tubuh kita. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita itu nanti akan bergabung membentuk struktur yang disebut jaringan. Jaringan-jaringan sendiri nanti dengan komposisi dan struktur yang berbeda-beda akan membentuk organ. Organ-organ di dalam tubuh kita nanti akan diklasifikasikan berdasarkan fungsinya yang disebut sistem organ. Kumpulan sistem organ di dalam tubuh kita ini yang nanti akan mendukung manusia sebagai satu makhluk gitu ya, sebagai satu makhluk hidup yang tersusun dari kumpulan banyak sel gitu. Dan kita untuk bertahan hidup itu ya harus multiseluler. Kalau manusia ya, spesies manusia tidak bisa kita bertahan hidup hanya dengan satu selnya saja. Sudah terbentuk satu sistem multiseluler ini yang harus utuh gitu untuk mendukung kehidupan kita. Misalnya jika tidak ada jantungnya manusia tapi tidak memiliki jantung, nah itu secara biologis atau secara medis itu kan tidak mungkin mendukung kehidupan. Atau manusia tapi tidak ada paru-parunya gitu. Nah itu baru kehilangan organ saja kita sudah tidak bisa mempertahankan kehidupan gitu. Apalagi kalau hanya terdiri dari satu sel. Manusia tidak bisa hidup hanya dengan satu sel secara biologis ya, karena kita makhluk yang multiseluler, tersusun dari kumpulan banyak sel gitu.
Nah, makhluk hidup yang multiseluler ini biasanya tersusun dari sel-sel, kumpulan sel. Ada memang selnya yang benar-benar sama, bentuknya seperti koloni, tapi umumnya makhluk multiseluler itu sel-sel tubuhnya nanti berbeda-beda. Jadi memiliki struktur dan fungsi yang khusus istilahnya ya, atau terspesialisasi. Maksudnya terspesialisasi itu jadi selnya bukan cuma sel dasar. Jadi sel tubuhnya itu nanti memiliki perubahan tertentu. Contohnya di dalam tubuh kita, nanti kalau kita pelajari lebih dalam, sel-sel saraf itu bentuknya tidak bulat seperti gambar sel yang sering kita lihat. Sel saraf itu nanti banyak memiliki cabang-cabang yang disebut dendrit seperti akar. Lalu ada satu cabang yang sangat panjang yang dinamakan akson. Begitu kita lihat nanti gambar struktur sel otot, misalnya sel otot rangka kita bentuknya tidak bulat seperti sel yang biasa kita lihat, tapi bentuknya ternyata panjang seperti sebuah tabung gitu, strukturnya berbeda-beda. Nah, itu yang disebut terspesialisasi. Jadi mengalami perubahan struktur di mana strukturnya ini nanti akan mendukung fungsi tertentu. Itu yang disebut terspesialisasi. Seperti tubuh kita tadi ya. Tubuh kita itu tersusun dari kumpulan sel karena kita multiseluler, tapi sel yang menyusun tubuh kita tidak sama semua. Selnya berbeda-beda bergantung tempat dan fungsinya. Nah, ingat kembali materi kelas 10 dulu tentang tingkat organisasi kehidupan. Jadi sel tadi dikatakan sebagai unit yang terkecil ya. Unit yang terkecil yang bisa mendukung kehidupan. Nah, kalau kita adalah makhluk hidup yang pada level organismenya merupakan kumpulan dari beberapa sistem organ. Contohnya untuk manusia ya, kita adalah kumpulan sistem organ, jadi hidupnya tidak hanya terdiri dari satu sel. Ada makhluk hidup yang hidupnya memang hanya dari satu sel, contohnya tadi bakteri ya, itu cuma dari satu sel. Ada yang level jaringan, hidupnya tidak memiliki organ, tapi hanya memiliki beberapa jaringan yang berbeda, kumpulan jaringan yang berbeda. Misalnya porifera, hewan-hewan seperti porifera itu hanya berbeda pada tingkat jaringan, tapi dia belum memiliki organ khusus gitu. Nah, kalau manusia ini kita makhluk hidup yang memiliki sistem organ yang berbeda-beda. Masing-masing sistem organ nanti merupakan kumpulan dari organ yang berbeda-beda. Masing-masing organ merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan yang khusus. Masing-masing jaringan itu tersusun dari sel. Nah, itu yang disebut multiseluler tadi ya. Untuk manusia multiseluler, tapi kita pada tingkat sistem organ, kumpulan dari sistem organ. Nah, konsep yang selanjutnya perlu kita ketahui, ingat sel itu bisa memperbanyak diri. Sel selalu membelah. Jadi di dalam tubuh kita ini ada banyak jenis sel ya, dan hampir semuanya, hampir seluruh sel yang ada di tubuh kita ini memiliki kemampuan untuk membelah, memperbanyak diri. Nanti sel itu akan tumbuh. Jadi sel itu tumbuh ketika dia sampai ukuran yang maksimal, sebut saja maksimal, ukurannya sudah besar, nanti dia akan membelah gitu. Kemudian hasil pembelahannya kan otomatis kecil, itu nanti akan membesar lagi kemudian membelah. Mirip seperti ilustrasi yang di sini ditayangkan di bagian kiri atas ya. Jadi sel akan membelah. Jadi tidak bisa satu sel itu terus berkembang tumbuh sampai ukurannya sangat besar gitu ya. Dari satu sel kemudian dia tumbuh terus sampai sebesar kucing gitu misalnya, itu tidak mungkin terjadi gitu, karena nanti luas permukaannya jadi kecil, volumenya memang besar tapi luas permukaannya kecil, makanya sel itu dia punya ukuran maksimum. Begitu dia sudah sampai ukuran yang maksimum itu nanti dia akan melakukan pembelahan. Nah, di dalam tubuh kita pembelahan sel itu nanti diatur, jadi kapan sel akan membelah dan kapan berhenti membelah. Ada waktunya seperti itu ya. Contohnya ketika kita mengalami luka. Nah, ketika kita luka, nanti daerah di sekitar luka itu, sel-sel di sekitar situ akan aktif membelah untuk menutupi luka. Tapi setelah luka di situ tertutup, nah nanti sel-sel di situ akan mengurangi aktivitas pembelahannya. Itu malah berbahaya kalau sel itu selalu aktif membelah dan tidak bisa dihentikan. Itu yang nanti disebut sebagai sel kanker.
Nah itu ya, tubuh kita ini tersusun dari triliunan sel. Bertambahnya ukuran tubuh kita dari bayi sampai sekarang usia belasan tahun itu disebabkan karena sel-sel di dalam tubuh kita membelah. Bukan selnya bertambah besar ya. Memang sel di dalam tubuh kita dari bayi dulu bertambah besar gitu. Tapi perubahan ukuran kita dari bayi sampai usia saat ini itu bukan karena sel waktu kita bayi dulu masih tetap sama jumlahnya segitu kemudian membesar, tidak, tapi selnya membelah. Mungkin dulu selnya hanya beberapa miliar misalnya, kemudian nanti membelah sampai menjadi triliunan sel gitu. Jadi bertambahnya ukuran manusia itu juga karena bertambahnya jumlah sel. Nah, ini pembelahan ini terus terjadi setiap saat. Nah, kemudian di sini ukurannya. Jadi tadi saya sebut sel itu memiliki ukuran-ukuran minimal. Kalau kita perhatikan di gambar ini ya, ini miring. Di situ satuan yang paling tinggi adalah 10 meter di dalam grafik ini. Ada angka 10 meter di sini ya. Kemudian ada 1 meter. Tinggi manusia itu kurang lebih umumnya 1,5 sampai 2 meter. Tinggi manusia di gambar ini. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada yang ukurannya 0,8 meter kurang lebih. Itu sel otot dan sel saraf. Jadi sel otot dan sel saraf kita walaupun dia satu sel ya, kecil, tapi panjangnya bisa hampir 1 meter. Panjangnya hampir 0,8 meter kurang lebih. Itu satu sel gitu. Kemudian kalau sel pada umumnya, sel pada hewan-hewan uniseluler ya, atau sel penyusun tubuh kita yang umum, yang tidak seperti sel otot maupun saraf, itu ukurannya kisaran dari 100 mikrometer sampai 1 mikrometer. Ini umumnya sel-sel uniseluler maupun sel yang ada di tubuh kita. 1 mikrometer itu sama dengan 1 mm dibagi 1000. Itu 1 mikrometer ya. Jadi kalau kalian punya penggaris itu skala terkecilnya itu kan 1 mm. 1 mm. Nah, bayangkan aja ukuran segitu, 1 mm itu dibagi 1000. Nah, itu rata-rata ukuran sel prokariot itu segitu. 1 mikrometer. Tapi beda-beda ya, sel prokariot atau bakteri itu ukurannya beda-beda. Ada yang 1 mikrometer, ada yang bisa sampai 10 mikrometer. Ada yang lebih kecil lagi, cuma 0,1 mikrometer, itu juga ada gitu. Itu untuk sel prokariot, sel yang sederhana. Tapi kalau untuk sel eukariot seperti sel penyusun tubuh kita, itu rata-rata ukurannya minimal 10 mikrometer. Dan paling besar kurang lebih 100 mikrometer gitu. Jadi tidak ada sel tubuh kita yang bisa membesar gitu sampai 1 cm. Kalau memanjang mungkin ya, untuk mendukung fungsinya seperti saraf dan otot gitu, panjangnya hampir 1 meter itu mungkin gitu. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan sel prokariot dan eukariot. Jadi dari namanya aja, pro itu kan sebelum ya, pro, sementara eu itu sejati. Sementara ya karyo yang disebut di sini, karyot itu berasal dari kata karyon atau maksudnya menuju ke inti sel ya. Inti sel berarti prokariot itu sel yang belum memiliki inti sel, belum punya nukleus. Sementara kalau eukariot sel yang sudah memiliki nukleus sejati atau memiliki membran yang membungkus DNA gitu. Karena kalau sel-sel prokariot, nanti kita lihat gambarnya, ini yang di sebelah kiri sel prokariot itu DNA-nya itu tersebar di dalam tubuhnya. Jadi di dalam sel itu DNA-nya tersebar, tidak ada tempatnya khusus gitu. Nah, ini yang disebut belum memiliki membran inti sel. Ingat, inti sel itu dia fungsinya adalah membungkus DNA. Nah, kalau belum memiliki inti sel berarti DNA-nya tidak terbungkus. Jadi dia ya tersebar di dalam sitoplasma selnya ini. Dalam sitoplasmanya tersebar, tapi dia memang mengumpul jadi satu, tapi tidak ada bungkusnya gitu ya. Beda dengan sel eukariot. Kalau kita lihat di sel eukariotik ini ada satu struktur yang namanya nukleus. Nah, jadi DNA-nya semuanya tersimpan di dalam nukleus itu, tersembunyi di dalam situ. Nggak ada DNA untuk genetiknya yang
tercecer keluar ya, di dalam sitoplasma nggak ada. Untuk DNA atau kromosom-kromosom pada sel eukariot itu tersimpan di dalam nukleus. Nah, prokariot ini organisme uniseluler yang tidak memiliki organel. Jadi tidak ada organel-organel kecilnya lagi di dalam tubuhnya, tidak punya nukleus, tidak punya mitokondria, tidak punya badan Golgi contohnya. Jadi dia ya hanya terdiri dari satu sel, di dalamnya ada DNA, itu aja. Jadi struktur minimalnya paling hanya membran sel. Sebagian juga punya dinding sel ya, sebagian besar punya dinding sel, membran sel, sitoplasma, DNA dan ribosom. Strukturnya paling itu aja. Jadi sangat sederhana. Sementara kalau eukariot ini dia sudah punya membran inti, sudah punya nukleus ya, sudah punya organel-organel. Di dalam satu sel itu ada organel-organel yang sudah memiliki membran. Contohnya ya tadi mitokondria, nukleus, retikulum endoplasma dan lain-lain. Eukaryotic cell. Terus konsep terakhir yaitu sel memiliki organel. Untuk sel eukariot ya. Jadi sel prokariot itu kan tadi sel yang masih sederhana. Kalau dalam teorinya sel eukariot itu akan berevolusi, nanti akan berubah menjadi eukariot, sel yang lebih modern istilahnya dan lebih kompleks. Nah, sel yang lebih kompleks ini yang namanya eukariot tadi itu cirinya memiliki organel-organel sel. Organel sel. Nah, dalam setiap organel itu ada banyak senyawa dan molekul yang bekerja untuk menjaga kehidupan sel. Contohnya misalnya mitokondria. Di dalam mitokondria itu nanti dia punya struktur khusus. Dia punya membran ganda. Di membrannya itu dia memiliki protein-protein tertentu yang bisa mendukung untuk proses pembuatan ATP atau energi. Artinya dengan adanya mitokondria, nanti sel bisa menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Kalau tidak memiliki mitokondria, sel tadi ya bakal kekurangan energi yang nanti akan berbahaya bagi kehidupan sel tadi. Nah, organel-organel itu atau senyawa dan molekul tadi itu ada yang berupa organel, ada yang berupa enzim, ada yang berupa protein, DNA, membran dan lain-lain gitu ya. Intinya strukturnya lebih kompleks daripada prokariot. Nah, ini poin yang ketiga, organel di dalam sel itu bagaikan organ di dalam tubuh manusia. Contoh ada organ nukleus. Nukleus itu kalau kita analogikan pada manusia itu fungsinya seperti otak. Otak dia yang mengatur pekerjaan seluruh sel karena di situ terdapat DNA-nya. Kita juga punya organel mitokondria. Mitokondria itu kalau di dalam tubuh kita ya fungsinya ibarat jantung gitu. Bukan untuk memompa darah yang pasti ya. Itu beda gitu. Tapi intinya misal organel mitokondria itu menghasilkan energi yang berfungsi untuk kehidupan sel. Nah, dalam tubuh manusia kita juga sangat membutuhkan jantung. Jantung itu yang mengedarkan darah yang berisi nutrisi, di mana nutrisi itu yang nanti akan memberi energi pada tubuh kita. Gitu. Jadi ini hanya analogi ya, tapi bukan disamakan, hanya analogi gitu. Organel-organel di dalam sel itu memiliki fungsi-fungsi yang penting gitu. Jadi ibarat organ. Suatu sel tidak memiliki nukleus misalnya, yaitu ibarat nanti ya manusia yang tidak memiliki otak gitu. Jadi pasti akan kesulitan karena tidak bisa mengkoordinasikan tubuh gitu. Walaupun nanti kenyataannya ada beberapa sel di tubuh kita yang tidak memiliki nukleus ya. Terus mitokondria itu juga sangat penting. Pentingnya ibarat jantung. Jadi sel di dalam tubuh kita yang tidak punya mitokondria itu ibarat manusia yang tidak punya jantung, yang nanti pasti tidak bisa bertahan hidup secara biologis. Nah, ada sangat banyak organel, nanti ini kita pelajari satu persatu. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini satu sel eukariotik. Kenapa eukariot? Karena sudah memiliki nukleus. Kita lihat di situ ada banyak organel, ada nukleus. Di dalam nukleus masih ada bagian lagi yang namanya nukleolus. Kemudian ada bintik-bintik hitam yang tersebar di sitoplasma yang namanya ribosom. Ada struktur yang selalu menempel dengan nukleus yang namanya retikulum endoplasma.
Lalu ada mitokondria, ada mikrotubulus, badan Golgi, sentriol, dan berbagai organel yang lain. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tadi dikatakan memiliki ukuran yang paling kecil untuk mikobakteri ya. Contohnya itu ukurannya hanya 0,1 mikrometer. Sementara umumnya sel prokariot itu bisa berkisar ukurannya 1 sampai 10 mikrometer. Nah, berbeda dengan sel eukariot. Sel eukariot tadi ukuran minimalnya itu adalah 10 mikrometer kurang lebih. Sementara yang terbesar itu bisa mencapai 100 mikrometer. Artinya hanya 1/10 dari 1 mm ya. 1 mm itu kalian bagi 10 itu kan setara dengan 100 mikrometer. Artinya perbedaan ukuran prokariot dan eukariot ini sangat besar gitu. Nah, kemudian dengan beberapa indikasi lain nanti ada yang teori, ada sebuah teori ya atau hipotesis yang nanti mengatakan bahwa prokariot itu nanti akan berkembang atau berevolusi untuk menjadi eukariot, atau eukariot itu dulunya adalah sel prokariot karena salah satu cirinya adalah perubahan ukuran ini. Jadi contoh ada sebuah sel prokariot sederhana. Misal ini sebuah bakteri tadi strukturnya sederhana, dia hanya memiliki membran. Lalu hanya di sekitar membran ini bergantung nanti jenis bakteri apa ya. Ada yang memiliki dinding sel. Dinding sel ada yang di dalam lalu terbungkus membran lagi. Intinya punya dua, punya membran dan punya dinding. Lalu cairan di dalamnya ini ada sitoplasma. Dan ada DNA yang tersebar di dalam sitoplasma. Itu DNA. Umumnya kalau bakteri DNA-nya nanti berbentuk lingkaran ya atau plasmid. Nah, lalu ada struktur penting lagi. Ini struktur molekul-molekul kecil yang tersebar di sitoplasma yang namanya ribosom. Nah, ini struktur minimal ya, sangat sederhana. Jadi ya cuma ini aja penyusun sel prokariot. Yang lain mungkin memiliki kelebihan, ada bagian yang namanya mesosom, ada yang punya flagel, punya silia gitu, tapi umumnya strukturnya seperti ini. Sementara sel eukariot tadi ukurannya lebih besar dan di sini sudah fungsinya terbagi-bagi. Dia sudah memiliki nukleus. Di dalam nukleus baru ada DNA-nya atau kromosomnya. Lalu di sekitar nukleus pasti ada RE-nya. RE selalu menempel dengan nukleus ya, atau retikulum endoplasma. Di sekitar retikulum endoplasma nanti ada yang halus dan ada yang kasar. Lalu di sini ada badan Golgi. Lalu ada mitokondria. Ada mitokondria, ada organel yang lain misalnya lisosom. Lalu ada mikrotubulus atau struktur penyangganya nanti ya yang membentuk sel ini. Artinya sel eukariot ini sudah sangat kompleks. Jauh lebih kompleks daripada sel prokariot. Nah, tapi tadi ada teori bahwa sel eukariot ini berasal dari prokariot gitu. Ini sebatas teori karena kita tidak pernah bisa membuktikan evolusi ya, karena evolusi itu butuh waktu yang sangat panjang, bisa ratusan juta sampai miliaran tahun baru proses ini terjadi. Jadi tidak mungkin diamati manusia. Nah, gimana evolusinya? Teorinya ini memiliki ada dua bagian. Yang pertama namanya proses invaginasi atau terbentuknya lekukan ke dalam. Jadi pada sel prokariot ini terjadi invaginasi, nanti akan ada membran sel yang melekuk ke dalam. Lekukan ke dalam ini yang nanti akan membentuk membran-membran seperti ini, akan membentuk nukleus. Yang kedua nanti yang namanya endosimbiosis. Endo berarti dalam, simbiosis berarti ya ini penyatuan kehidupan ya. Artinya ada dua makhluk hidup yang hidup bersama, di mana salah satu hidup di dalamnya gitu. Jadi seperti parasit hidup di dalam tubuh inang, tapi ini simbiosis. Dia hidup di dalam tubuh inang tapi saling menguntungkan ya. Simbiosis yang menguntungkan. Nah, kita lihat untuk sel prokariot misalnya. Proses invaginasi dulu yang pertama. Ini sebuah sel prokariot yang DNA-nya masih tersebar, lalu mengalami proses invaginasi. Jadi invaginasi tadi adalah membran selnya mengalami lekukan ke dalam. Nah, seperti ini ya.
membrannya melekuk ke dalam, masuk gitu. Kalau cuman segini nih ya nggak terlalu kelihatan fungsinya, tapi lekukan ini nanti bisa jadi lebih besar, membentuk lekukan seperti ini misalnya dari luar kemudian melekuk ke dalam, dan lekukannya ini makin bercabang seperti ini. Nah, lama kelamaan lekukan yang masuk ini, lekukan dari invaginasi ini nanti bisa terhubung seperti ini gitu. Kemudian bagian luarnya terputus, terpisah, artinya membran luarnya tertutup lagi, dan bagian yang melekuk ke dalam ini tadi terpisah dari membran luar. Akhirnya ini yang nanti menjadi sistem endomembran atau membran yang ada di dalam. Jadi tadi awalnya sel prokariot hanya punya membran sel yang di bagian luar, sekarang dia juga memiliki membran di bagian dalam. Nah, membran ini yang kemudian nanti membungkus DNA. Akhirnya terbentuklah nukleus. Contoh ya, artinya nukleus terbentuk melalui proses invaginasi. Itu contoh. Proses yang kedua, endosimbiosis. Kalau endosimbiosis ini proses yang lebih kompleks lagi. Jadi tidak hanya melibatkan satu prokariot ini. Ini ada satu prokariot yang berukuran besar, kemudian ada prokariot lain yang ukuran kecil. Jadi ada prokariot A dan prokariot B misalnya ya. Prokariot A yang lebih besar dan prokariot B yang kecil. Walaupun kecil, tapi B ini punya kelebihan daripada A. Misalnya dia bisa mengubah glukosa menjadi ATP, menghasilkan energi melalui glukosa gitu misalnya ya, atau proses respirasi. Prokariot yang kecil ini mampu melakukan respirasi, sementara yang besar ini belum bisa gitu, atau sudah mampu tapi belum sehebat yang kecil ini gitu. Nah, kebetulan yang kecil ini kemudian mendekat nanti ya, entah prosesnya seperti apa, mungkin bisa jadi si B yang kecil ini dimakan oleh A, atau mungkin memang masuk karena proses tertentu. Intinya B ini nanti akan masuk ke dalam A. Jadi kurang lebih gini, dia mendekat, kemudian ada lekukan ke dalam. Lekukan ini nanti semakin besar. Ini bakteri B ya, prokariot B sudah ada di dalamnya. Setelah masuk ke dalam, nanti bagian luar ini tertutup lagi. Akhirnya di sini terpisah. Nah, dengan cara demikian nanti si B akan hidup di dalam A, bersimbiosis di dalamnya ya. Ini yang namanya endosimbiosis. Nah, ini yang nanti menjadi teori bagaimana terbentuknya organel-organel tertentu seperti mitokondria. Kenapa bisa teorinya seperti ini gitu? Karena di dalam mitokondria misalnya, mitokondria ini dia sangat berbeda daripada sel inangnya. Sel inang ini dia memiliki DNA sendiri, sementara di dalam mitokondria dia punya DNA tersendiri juga. Kemudian mitokondria ini tidak dibentuk melalui aktivitas nukleus gitu, tapi dia nanti bisa mengatur dirinya sendiri. Misal ketika mitokondria ini nanti membesar, dia akan melakukan pembelahan sendiri. Jadi mitokondria itu membelah, satu nanti jadi 2 mitokondria, membelah lagi jadi 3 mitokondria, membelah jadi 4 gitu. Dan proses pembelahannya ini tidak diatur oleh nukleusnya sel ini gitu. Kemudian bukti lain kalau ini berasal dari endosimbiosis adalah mitokondria misalnya dia memiliki 2 membran, memiliki 2 lapis membran. Jadi bisa kita perkirakan membran pertama itu adalah membran aslinya dia, membran asli si prokariot B ya. Membran lapis luar yang kedua ini berasal dari membran selnya dari prokariot A yang melekuk ke dalam. Nah, itu jadi dasar teori bahwa mitokondria ini kemungkinan dulu adalah prokariot tersendiri yang bersimbiosis dengan prokariot yang lebih besar. Jadi 2 proses ini, invaginasi dan endosimbiosis, ini adalah 2 teori yang menyatakan bahwa sel prokariot itu nanti akan berkembang menjadi sel eukariot yang lebih canggih. Melalui invaginasi nanti terbentuk organel nukleus. Melalui invaginasi itu juga nanti terbentuk organel seperti retikulum endoplasma. Lalu melalui endosimbiosis ada organel-organel seperti mitokondria yang memiliki membran ganda. Pada tumbuhan ada organel yang namanya kloroplas yang memiliki kemampuan fotosintesis, dan kloroplas ini juga punya DNA sendiri di dalamnya.
Nah, ini teori-teori ini didukung beberapa fakta seperti mitokondria dan kloroplas memiliki DNA. Karena itu disimpulkan kalau mungkin dia berasal dari organisme lain dulunya. Itu, terima kasih.